Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Tamala dengan NPM 1911090115 dari kelas Fisika 5C. Adapun tujuan saya membuat video praktikum MATLAB ini guna memenuhi ujian UAS akhir semester pada mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ardian Asyari MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan pada modul 2 yaitu yang membahas tentang konsep materi 2.3.1 yaitu column fault between, 2.3.2 yaitu column fault between child using for loop, dan 2.3.3 will due to discrete n-line child distribution. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada 2.3.1 yaitu gaya kolom antar muatan, yang mana muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi tersebut bisa tarik-menarik jika tidak sejenis, dan tolak-menolak jika muatan sejenis. Hukum kolom adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik. Hukum kolom ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Prancis, yaitu Charles Coulomb, yang mengatakan bahwa antara muatan bekerja pada garis yang menghubungkan keduanya dengan besaran yang berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah keduanya. Yang dimana di sini terdapat rumusnya yaitu F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, dari persamaan hukum kolom tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta kolom K akan bergantung pada satuan yang dipilih. Di samping itu, satuan SI muatan adalah kolom C dan konstanta kolom K dalam satuan internasional memiliki satuan nm kuadrat per C kuadrat. Semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik akan semakin besar. Nah, dari pembahasan yang telah kita jabarkan tadi, sekarang kita akan coba aplikasikan pada MATLAB. Di sini saya sudah mengetik atau menyiapkan coding-codingnya terlebih dahulu. Berikut yang tertera pada layar. Di sini ada hukum kolom untuk dua titik muatan. Nah, di sini ada if epsilon 0 sama dengan 8 dikali titik 854 E minus 12. Lalu ada K T atau konstanta kolom, yakni sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian ada Q1 atau muatan 1 sama dengan min 1 E minus 13. Q2 atau muatan 2 yaitu plus 1 E minus 10. Dan R atau jarak antara dua muatan sebesar sama dengan minus 12.20.12 dikali 1 E minus 12. Nah, karena hukum kolom tadi rumusnya adalah F sama dengan KC dikali I1 dikali Q2 per R2 kuadrat, maka codingnya plot RF atau lebar garisnya 1,5. Kemudian untuk X labelnya adalah jarak dengan satuan meter. Kemudian di sini ada Y label atau
gaya kolom dalam satuan Newton. Setelah kita mengetik coding-coding ini, kita langsung saja mengklik run untuk melihat gambar grafik dari coding tersebut. Nah, seperti inilah grafik dari coding yang telah kita ketik. Di sini terlihat di layar bahwasannya untuk plot dari R atau jarak dan F atau gaya kolom adalah 1,5. Untuk Q1 muatannya adalah minus dan Q2 muatannya adalah positif. Kemudian pada grafik ini seperti terbelah menjadi dua bagian. Pada bagian kiri adalah Q1 dan pada bagian kanan adalah Q2. Untuk X labelnya yaitu di sini minus 1.18 E minus 11 dan Y labelnya sebesar minus 645 48000. Baiklah, ini dari 2.3.1 yaitu tentang gaya kolom antar muatan. Kemudian untuk selanjutnya, ada 2.3.2 yakni gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Kolom melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberikan muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan kolom dapat dinyatakan bunyi hukum kolom sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Misalnya, ada dua muatan, yaitu Q1 dan Q2, yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 muatan, Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan coba mengaplikasikan pada MATLAB dengan pembahasan tersebut menggunakan coding-coding yang telah disiapkan. Nah, berikut ini adalah coding-codingnya dari gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Program ini untuk menghitung gaya kolom antar muatan. Untuk angka awal,
Nah, coding ketika di akhir ketika kita mengklik run, kita akan pada command window kita akan disuruh menuliskan username kita. Dan pada coding ini kita diperintahkan untuk menganalisis variabel dari variabel yang ada. Misalnya ada posisi muatan, kemudian ada konstanta fisik, lalu kita disuruh memasukkan muatan-muatannya terlebih dahulu. Ada komponen X dan komponen Y. Pada komponen 1, kita temukan X min dan X max yang satuan kolom kuadratnya per Newton meter kuadrat. Dan coding ini berikut sampai akhir. Maka sekarang kita klik run. Nah, setelah kita mengklik run, maka dia akan muncul seperti ini. Seperti yang mana dijelaskan pada langkah awal tadi, bahwa kita tadi disuruh memasukkan username. Di sini saya akan menulis nama saya. Kemudian kita enter. Kemudian di sini enter the number of child, kita tulis 2. Kemudian kita enter. Untuk X dan Y-nya kita di sini 3 dan 2. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita isi 1, kita enter. Untuk enter posisinya X dan Y yaitu 2 dan 3. Kemudian kita enter lagi dan di sini kita isi dengan min 2. Lalu kita enter. Baik, inilah hasilnya. Dan terlihat di sini gambar grafiknya sudah terlihat. Nah, pada modul 2.3.2 ada 2 muatan. Muatan pertama yaitu 3, 2. Ini diisi 1 muatan. Dan muatan 2 kita isi dengan 2 dan 3. Dan di sini dapat dianalisis bahwa muatan 1 yaitu Q1, komponen X-nya sebesar 3 dan komponen Y-nya sebesar 4. Berarti muatan ini sama-sama bernilai positif. Kemudian pada muatan 2 atau Q2, X-nya yaitu adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Dan pada penjelasan tadi dijelaskan bahwa apabila muatan dari Q1 dan Q2 itu sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Dan apabila berbeda, maka dia akan tarik-menarik. Nah, di sini Q2 tolak-menolak dengan Q1 karena muatan sama positif. Dari coding ini, dan pembahasan yang kita bahas yaitu 2.3.2 tadi itu sesuai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada 2.3.3 yaitu bidang distribusi muatan diskrit dan garis.
yang mana gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dan dalam membahas medan listrik digunakan pengertian kuat medan untuk medan gaya kolom. Kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satuan satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini dan dinyatakan dengan E besar. Sama halnya seperti magnet yang memiliki kutub-kutub positif dan negatif, medan elektrostatis juga memiliki muatan positif dan negatif. Masing-masing muatan tersebut menimbulkan garis-garis gaya. Jika muatan positif, maka garis gaya keluar, dan jika muatan negatif, maka garis gaya masuk. Analisis garis gaya di atas sangat diperlukan untuk menentukan vektor medan elektrostatis. Nah, di sini distribusi muatan pada medan elektrostatis itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada distribusi muatan diskrit dan ada distribusi muatan kontinu. Nah, di sini kita coba lagi mengaplikasikan pembahasan tersebut pada aplikasi MATLAB dengan coding-coding yang sudah kita ketahui sebelumnya. Langsung saja, di sini ada komponen-komponen X, Y, dan Z. Di sini Y-nya yaitu minus 1, 0,05 dan 1. Y-nya adalah 0,01, 0,0001, 0,0005 dan 1. Dan Z-nya adalah minus 1, 0,05 dan 1. Vektor X, Y, dan Z akan menjadi koordinat 3 dimensi yang dipresentasikan pada X, Y, dan Z kapital. Untuk titik muatannya adalah 1F X2 X kuadrat plus 4 kuadrat dan 2 kuadrat. Nah, inilah coding-coding yang telah diketik atau disiapkan hingga sampai akhir codingnya. Selanjutnya kita klikkan. Nanti akan muncul grafik seperti coding-coding yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah coding grafik 1 atau grafik yang pertama, kemudian ini coding grafik yang kedua. Pada coding grafik yang kedua ini, adalah bilah warnanya, dia sudah mulai membelah dan membentuk suatu bayangan intar. Nah, ini bisa kita putar sesuai keinginan. Baiklah, terima kasih. Sekian video praktikum MATLAB saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.